Bismillah, selalu menarik untuk dibahas tentang haji tahun 2024 nanti, karena haji 2024 itu sudah banyak sekali wacana demi wacana yang diwacanakan oleh Kementerian Agama. Mulai kemarin itu ada wacana tentang yang berhak melunasi hanya orang yang sehat gitu kan. Jadi istitoah kesehatan itu sangat perlu nanti pada saat pelunasan haji 2024. Kemudian belum lagi di Arafah, Mina dan Musdalifah nanti itu menggunakan skema siapa cepat dia dapat gitu. Kemudian ada lagi wacana terbaru yang kami dapat dari antaranews.com, itu Menteri Agama yaitu Gus Yakut mengusulkan, jadi memberi usulan agar skema pelunasan haji nanti itu bisa dicicil. Jadi kan kalau dulu tahun 2023 ke belakang itu ketika jamaah haji ditetapkan porsinya masuk dan ditetapkan berangkat, kemudian jamaah haji mengkonfirmasi bahwa jamaah haji ini berangkat, maka calon jamaah haji ini harus membayar langsung sejumlah uang yang sudah ditentukan. Nah, nanti tahun 2024 ada usulan yaitu biaya haji ini bisa dicicil. Pelunasannya, maksudnya pelunasan haji ini bisa dicicil. Jadi Menteri Agama mengusulkan formula cicilan pelunasan agar calon jamaah tidak terlalu berat. Kalau kemarin harus langsung lunas, nah sekarang diperbolehkan untuk melakukan cicilan supaya agak ringan saat melaksanakan pelunasan. Kemudian nanti pertengahan Oktober itu sudah mulai pembahasan untuk pelaksanaan haji tahun 2024. Nah, jadi panitia kerja BPIH itu ya akhir September ini sudah harus terbentuk gitu. Karena kan haji tahun ini ya kita tahu persiapannya itu dipercepat. Nah, ini wacana tentang cicilan haji ini kalau menurut saya gitu kan ya, saya punya pertanyaan sebenarnya. Apakah nanti ini diwacanakan pelunasan haji itu bisa dicicil? Apakah nanti biaya haji tahun 2024 itu akan naik atau tidak? Karena kalau dilihat dari wacananya, pemerintah mewacanakan bahwa haji tahun 2024 itu bisa dicicil. Jangan-jangan, nah ini jangan-jangan gitu kan, hanya kegalauan saya aja ini mah. Jangan-jangan nanti haji tahun 2024 itu akan mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Sehingga dibuat dulu wacana haji itu bisa dicicil. Kan kalau seandainya nanti biaya haji itu naiknya tinggi sekali, kalau sekali pelunasan kan nanti keberatan. Jadi kemungkinan itu nanti kalau naik ya bisa dicicil. Kalau dicicil kan ya tidak terlalu berat gitu. Cuman persoalannya gitu, kalau biaya haji itu terlalu tinggi dan kalau seandainya dicicilnya itu tenggang waktunya lama gitu, pokoknya seminggu sebelum berangkat harus lunas atau sebelum berangkat harus lunas, itu mungkin tidak terlalu berat ya. Tapi kalau seandainya skema cicilannya itu hanya dikasih tenggang waktu 1 bulan, ya sama aja bohong gitu. Ya sama aja bohong. Tapi kalau bisa syukur-syukur skema cicilannya itu ya kayak pembiayaan yang ada seperti sekarang. Jadi jamaah berangkat dulu, kemudian nanti bayarnya belakangan. Itu top sekali kalau bisa seperti itu. Jadi seperti cicilan dana talangan umroh sekarang. Kan umroh sekarang banyak itu yang sudah menerapkan program berangkat dulu kemudian bayar belakangan. Ya cicilan umroh ya namanya itu kalau saya nggak salah gitu, cicilan umroh. Jadi jamaah berangkat duluan, bayar belakangan. Nah kalau haji skemanya disiapkan seperti itu top sekali. Negara bisa nalangin dulu, kemudian jamaah pulang, itu jamaah membayar gitu, baru dicicil ke negara gitu. Itu top sekali kalau seandainya bisa seperti itu.
itu akan tentunya akan lebih memudahkan kepada para jamaah yang kondisi finansialnya itu ya bisa dikatakan pas-pasan gitu, pas-pasan. Pas-pasan itu artinya ya uang ada, dibilang kurang mampu enggak gitu. Tapi kalau untuk langsung melunaskan membayar sejumlah uang yang puluhan juta itu ya agak memberatkan lah gitu. Itu artinya kan orangnya hidupnya pas-pasan lah begitu. Orangnya berkecukupan lah. Kalau dikasih seandainya Menteri Agama ini ketok palu gitu kan bersama DPR dan BPKH. Nah, jamaah haji boleh menyicil biaya hajinya, baik itu menyicil lunas sebelum berangkat ataupun menyicil dicicil terus gitu sampai dia pulang haji pun masih bisa dicicil. Nah, itu lebih top lagi gitu kan. Karena apa namanya, yang menjadi kegalauan saya itu yaitu ini ada usulan biaya haji bisa dicicil. Tentunya nanti kalau sesuatu yang sifatnya bisa dicicil itu kan artinya nanti biaya haji itu bisa tinggi gitu. Nah, bahasa apa ya, pesan tersiratnya dari berita yang saya baca ini, Menteri Agama mengusulkan bisa dicicil biaya haji itu, artinya itu nanti kemungkinan biaya haji itu akan lebih tinggi daripada tahun kemarin. Dan itu sebenarnya sah-sah saja gitu kan, menaikkan harga haji itu bukan naik ya sebenarnya ya, bukan naik. Jadi kalau saya perhatikan tuh harga haji itu bukan naik, hanya saja kalau dulu dana manfaat yang dipakai untuk menalangi jamaah untuk haji itu lebih besar, mungkin dana manfaatnya diperkecil oleh negara gitu. Karena kalau dana manfaat dipakai untuk bayar haji terlalu besar itu tidak baik juga, karena nanti kan bisa mengganggu jamaah-jamaah yang daftar belakangan. Kalau sekarang dipakai terlalu besar dana manfaatnya, sehingga nanti ketika jamaah-jamaah terakhir yang berangkat itu nilai manfaatnya semakin kecil gitu. Jadi kemungkinan itu naiknya itu bukan disebabkan karena biaya hajinya naik, tapi kemungkinan nilai manfaat daripada haji itu mungkin dikurangi oleh pemerintah. Kalau dulu mungkin pembayarannya itu 60-40, 60 jamaah yang bayar, 40 biaya haji itu ditanggung oleh dana manfaat. Mungkin tahun ini bisa jadi 70-30, 70% dibayar jamaah, 30% ditanggung oleh nilai manfaat. Itu mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Pokoknya haji tahun 2024 nih banyak sekali wacana-wacananya itu. Mulai dari wacana istitoah kesehatan itu, nanti manasik haji itu, yang biasanya kan manasik itu ya manasik gitu kan, penjelasan tentang ibadahnya, kemudian prakteknya seperti apa. Nanti tahun 2024 itu diwacanakan juga ada manasik kesehatan. Jadi sebelum jamaah haji itu mengikuti manasik haji dari segi ibadahnya, nanti akan ada manasik kesehatan itu. Jadi jamaah sebelum manasik itu disuruh jalan kaki, mungkin jalan kaki 30 menit gitu kan, terus nanti diperiksa semua kesehatannya itu, darahnya, tensinya diukur, terus denyut nadinya dan segala macamnya. Itu nanti akan ada wacana juga manasik kesehatan. Jadi selain manasik ibadah juga ada manasik kesehatan. Ini gunanya untuk menanggulangi hal-hal, ya kan, ini mengurangi resiko lah gitu, mengurangi resiko terjadi apa-apa di ketika pelaksanaan ibadah haji nanti. Karena kan kita tahu ibadah haji itu semuanya memerlukan fisik yang kuat. Jadi ya tepat sekali rasanya kalau pemerintah kita ini melalui Kementerian Kesehatan nanti itu akan ada
yang namanya manasik kesehatan. Itu juga fungsinya, jadi sebelum jamaah itu berangkat ke Saudi untuk melaksanakan ibadah haji, si calon jamaah sendiri itu sudah tahu kondisi fisiknya. Seandainya dia sakit, sakitnya apa, dan seandainya dia berangkat nanti haji, dia sudah tahu persiapan apa yang harus disiapkan, yang disesuaikan dengan kondisi kesehatannya. Nah, itu fungsinya nanti ada manasik kesehatan itu. Tentunya juga ada nanti penyuluhan dari tenaga-tenaga kesehatan, bagaimana menjaga fit selama beribadah di sana, bagaimana tidak dehidrasi, bagaimana menjaga fisik kita ini agar selalu fit ketika beribadah, dan bagaimana nanti kalau seandainya kita sakit apa yang harus kita lakukan gitu. Itu nanti pada manasik kesehatan mungkin dijelaskan oleh para petugas yang berkompeten. Nah, sekarang yang menarik untuk kita tunggu ini, kita tunggu saja apakah nanti biaya haji ini akan mengalami kenaikan, dan apakah nanti wacana tentang skema pelunasan ini bisa disetujui oleh semua pihak, Menteri Agama, DPR dan BPKH. Kita lihat saja nanti, dan kalau seandainya disetujui, skema pelunasannya itu seperti apa. Nah, kalau saya sih berharap ya skema cicilannya itu ya kayak cicilan-cicilan pembiayaan lain gitu. Jadi kita dikasih opsi boleh mencicil lunas sebelum sampai tenggang waktu sebelum berangkat, atau boleh kita cicil terus sampai lunas gitu. Baik itu kita sudah pulang sebelum kita berangkat haji, atau setelah pulang haji pun kita masih bisa mencicilnya gitu. Itu akan lebih top. Oke, demikian. Jangan lupa like and subscribe. Kalau ada informasi-informasi apa-apa tentang haji akan kami selalu update di channel YouTube Mazia Journey ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.